Halo semua, di video kali ini saya akan menunjukkan ke kalian suatu mobil tua yang lumayan laris dan dahulu menjadi rivalnya Toyota Starlet. Mobil ini bernama Daihatsu Chery. Mungkin ayah atau kalian sendiri tidak asing dengan mobil ini. Mobil yang lumayan laris, kecil, simple, dan bisa diandalkan. Saya akan menunjukkan bagaimana awal kemunculan mobil ini dari generasi ke generasi, apa saja spesifikasi mesin, dan keunggulan pada mobil ini. Sebelumnya saya tidak begitu paham tentang mobil, dan jika informasi yang saya berikan kurang tepat, kalian bisa perbaiki di kolom komentar. Generasi awalnya dimulai dari Chery G10. Chery G10 pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada akhir tahun 1970-an, tepatnya pada tahun 1978. Mobil ini masuk ke pasar Indonesia dalam bentuk yang relatif sederhana, dengan desain yang klasik dan ukuran yang kompak. Chery G10 mendapat sambutan yang baik dari konsumen Indonesia karena ukurannya yang kecil dan efisiensi bahan bakar yang baik. Cocok untuk kondisi jalan dan kebutuhan penggunaan sehari-hari di Indonesia. Pada saat itu, Daihatsu Chery memiliki 3 versi, yaitu 3 pintu hatchback yang bisa disebut dengan runabout, 5 pintu hatchback, dan versi sedan. Tetapi yang ada di Indonesia hanya yang 5 pintu saja. Bukti kesederhanaan Chery yang lain adalah dari spesifikasinya. Mesin mobil ini berkapasitas 1000 cc, 3 silinder OHC. Menghasilkan tenaga 55 horsepower di 5.500 rpm dan torsi 77 Nm di 2.800 rpm dengan rasio kompresi 8,7:1. Pendukung mesin ini adalah transmisi 4 percepatan dan penggerak roda depan. Konsumsi BBM-nya tergolong irit pada masanya dan pada masa sekarang karena hanya 1:10 untuk dalam kota yang cukup padat dengan mesin sehat, dan mobil ini menggunakan sistem bahan bakar karburator. Kesederhanaan yang lain kita temukan di bagian dimensi mobil yang memiliki wheelbase 2,3 meter, panjang 3,5 meter, lebar 1,6 meter, dan tinggi 1,3 meter. Tentunya dengan dimensi segitu cukup enak untuk dibawa selap-selip saat jalanan macet dan masuk ke gang sempit seperti di Bali. Meskipun terlahir sebagai sedan kecil, namun fitur bawaan Chery G10 cukup lengkap. Chery G10 memiliki beberapa fitur, sebut saja sabuk pengaman, rear wiper, child lock, defroster kaca depan, dan kolom kemudi yang collapsible jika terjadi kecelakaan sudah menjadi standar pada akhir dekade 70-an. Berbicara tentang desain eksterior, mobil ini memiliki desain yang sederhana dan mudah dikenali identitasnya sebagai Chery G10. Apalagi interiornya yang juga sederhana tetapi tidak membosankan bagi sebagian orang. Dan maklum di tahun segitu belum ada radio atau sistem hiburan seperti mobil zaman sekarang. Tetapi pada saat itu pernah mengalami facelift dan mendapatkan tambahan seperti radio, perubahan interior, bodi yang diperkuat, efisiensi bahan bakar, peningkatan performa mesin, dan perubahan eksterior seperti di bagian lampu. Sedikit informasi bahwa dahulu Daihatsu Chery pernah berkompetisi rally di Argentina pada 2008 dan juga pernah mengikuti acara-acara balapan lainnya yang diselenggarakan untuk diikuti oleh banyak orang. Berlanjut pada tahun 80-an, tepatnya tahun 1981, generasi kedua yang disebut sebagai Chery G20 muncul. Dengan tampilan yang hampir sama tetapi memiliki perbedaan. Apa sajakah yang berbeda? Daihatsu Chery G20 memiliki desain eksterior yang lebih modern dan aerodinamis dibanding dengan G10. Desain lebih tajam dengan sudut-sudut yang lebih jelas, serta lampu depan yang memiliki bentuk kotak atau persegi yang lebih sesuai dengan tren desain otomotif
pada era 1980-an. Sedangkan untuk desain interior lebih modern, seperti ada audio yang lebih baik dan kenyamanan yang lebih enak. Dari sektor mesin, Daihatsu Chery G20 memberikan dua opsi mesin, yaitu 1000cc 3 silinder DOHC atau 1300cc 4 silinder SOHC yang menghasilkan tenaga 70 horsepower dan torsi 110 Nm yang didukung oleh transmisi manual 4 atau 5 percepatan tergantung konfigurasi mesin. Dan transmisinya sekarang ada yang matic. Semua tenaga itu disalurkan ke roda depan. Konsumsi BBM dari mobil ini lebih irit dibandingkan dengan G10 yang dimana bisa menyentuh 1:20 dengan kondisi berkendara yang santai. Mobil ini telah diekspor ke berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, dan banyak pengguna mobil ini yang telah memodifikasinya. Perlu diingat bahwa spesifikasi mesin dapat sedikit berbeda tergantung pada tahun produksi, pasar, dan opsi tambahan yang tersedia pada Daihatsu Chery G10 dan G20. Informasi yang saya sediakan tadi memberikan gambaran umum tentang jenis-jenis mesin yang biasa digunakan pada model ini. Sejarah singkat Daihatsu Chery G10 dan G20 mencerminkan kesederhanaan mobil ini dengan ketersediaan suku cadang yang melimpah, bahkan di Indonesia. Ini adalah mobil yang sempurna bagi para penggemar mobil klasik yang suka merestorasi atau memodifikasi, dan juga untuk mereka yang ingin merasakan kesenangan berkendara dengan mobil tua. Di video selanjutnya saya akan membahas generasi Daihatsu Chery G10 sampai generasi paling terakhir. Jika kalian suka dan menunggu video selanjutnya, silakan subscribe dan like video ini. Terima kasih sudah menonton.